Oke, selamat siang semua. Kembali di Popia on the Spot dan hari ini saya berkesempatan on the spot di Kapiten. Nah, hari ini saya juga ditemani owner sekaligus marketingnya juga ikut ngobrol. Jadi Kapiten ini adalah salah satu local pride ya. Yoi. Atau sudah menasional. Tetap local pride dong. Oke, local pride ya, local pride di Malang. Dan hari ini di podcast ini harus saya hadirkan gitu. Bersama Mas Aji Pramono dan Mas Rio. Jadi seperti apa sepak terjang Kapiten selama bergelut di F&B, kita kupas tuntas hari ini. Oke bro. Oke. Tos dulu. Mantap kali. Mantap ya. Mantap kali. Jadi, sebelumnya pernah ketemu tapi lama banget Mas Yo. 2005 tahunan lah. 5 tahunan dan baru sekarang ketemu lagi dan bisa ngopi lagi dengan brand yang berbeda enggak ya? Oke, nanti kita bahas tuntas. Oke. Iya Pak Bro, sekarang apa aktivitasnya sibuk apa sekarang? Saya sama Mas Rio, sama Mas Radia satunya lagi, cuma beliau nggak bisa berkesempatan hadir di Malang karena kerjanya di Jakarta. Sibuknya yang main-main soda aja. Oh iya. Itu sih. Bukan main wanita ya? Oh, wanita ini. Iya. Ngomong Mas, awas ya. Oke. Selek nanti. Oke, siap. Kayaknya direkam. Ya, Bro. Itu ya. Jadi saya sama Mas Rio sama Mas Radia dulu memang bersama tim ya. Yes, sama-sama tim bikin namanya Kopi Soda. Di 2014 hampir tidak ada pemain lokal yang bisa bersaing di Indonesia kecuali brand. Enggak apa-apa disebutkan. Oke. Karena gitu marketnya hampir sama dengan atau bisnis ini dengan kata marketnya sama. Saya terinfluence dari mereka. Iya. Jadi kami hadir memang untuk menyaingi mereka. Iya benar. Jadi kalau ada brand-brand lain hadir, mereka bukan kita sebut kompetitor, tapi kita sebut follower. Oke. Jadi kita harus 10 langkah lebih depan daripada mereka. Ya nggak Mas Rio? Tapi gini, aku pengen flashback ke belakang dulu ya. Dulu kuliah jurusan apa? Jurusan nanya nih. Oke. Jurusan politik. Oke. Nggak nyambung kan? Di Malang tapi ya? Di Malang, di Brawijaya saya dulu. Nggak ada basic sama sekali ngomong bisnis, marketing? Nggak ada. Bisnis hadir ketika gini, saya basic latar belakang orang tua yang nggak punya. Jadi dari kecil. Sorry ya, ini bukan narasi, ini beneran. Oh ini real. Ini fakta ya. Jadi saya dituntut untuk mencari uang sendiri. Gitu. Mulai dari situlah. Dari SMA. Dari SMA jualan pulsa, ikut MLM yang berbasis pulsa, terus kuliah juga ngeband, gitu kan, ngeband sama teman-teman. Pokoknya ini cari uang lah. Bisnis apa yang bisa dibisnis jadi uang. Karena saya bukan terlahir dari orang yang kaya, gitu. Bahkan saya terlahir dari orang yang minus gitu. Itu sih, akhirnya bisa berkembang sampai dengan sekarang. Gitu. Dan Kapiten sendiri di-create pada tahun berapa? 2014 bulan. Mas Rio sudah ada di situ? Sudah. Dari awal Mas Rio. Termasuk orang pertama ini? Iya, pertama. 3 orang waktu itu. 3 orang. Jadi saya, Mas Rio sama Mas Radia. Gitu. Dan tentunya kalau nggak salah dulu ya, karena saya dulu juga pernah punya bisnis kopi juga. Pada saat itu saya juga Malang pertama kali saya ngopi dan saya terinspirasi itu waktu ngopi di Warkop Brewo. Semua orang kayaknya terinspirasi. The one and only. Oke, benar. Ini serius. Okay. Jadi yang di Borobudur itu Pak, aku terinspirasinya kok itu. Dari situ. Oke. Dari Warkop. Iya kan? Karena apa? Tempat yang tak pakai pada saat itu sudah 5 kali berganti dengan brand yang berbeda dan nggak pernah survive. Akhirnya
challenge kan buat aku. Oke. Tawarin yang ownernya kebetulan kenal, terus pakai aja mas. Dari tempatnya kan kurang keren apa, cuman PR-nya adalah selama hampir jalan 3 tahun ini tempat ini nggak pernah survive gitu. Akhirnya terinspirasi, apa caranya tempat semewah itu tapi bisa dijangkau oleh semua kalangan, dari mahasiswa dan lain sebagainya, nggak terlihat eksklusif gitu kan. Nah terinspirasi itu juga, makanya dulu nyambung pengen gandeng Itu. brandnya dulu. Oke, brand oke. waktu itu Oke. Brand. jadi dulu brandnya bukan ini teman-teman. Oke. Jadi ya semua punya sejarah, punya Oke. cerita ya. Ya memang mungkin itu yang harus dilalui Pak ya. Yes, benar. Untuk lebih scale up yang lebih luar biasa seperti sekarang. Yes, benar. Ya, Begitu. itu dimulai tahun 2000, 14 ganti brand tahun setahun setelah itu. setelah itu. Perlu kita bahas nggak di sini? Enggak ya? Oh, enggak usah. Ini terlalu kompleks. Sensitif Iya, ya. benar. Gitu loh. Gitu. Jadi, Mas Rio mungkin menambahkan masalah ini Nah, awal-awal. boleh. Artinya gini, aku tertarik juga, menarik juga gini. Kapiten ini kan di antara beberapa brand yang kurang lebih produknya bersama. Oke. Iya kan? Oke. Ada apa ya? Sih Ya, namanya banyak. Rono, Yang lain. Pemana Yes itulah. Oke. Ya. Kapiten ini apa ya? Rahasianya bisa sustain sampai sekarang. Sustain sampai sekarang. Aku ngomong dari marketing ya. Iya, marketing marketing ya. apa yang dilakukan? Sebenarnya gini mas, produk itu bisa benar-benar berkembang dengan baik. Itu kembali lagi, pertama pasti karena kualitas. Oke. Kedua karena tim yang ada di dalam perusahaan itu, kayak gitu kan. Gimana caranya kamu bisa benar-benar ini loh produk yang bagus, ini produk yang keren ketika kamu nyoba dan ketika tujuan itu sampai ke customer dan itu bisa apa ya istilahnya bisa diterima dengan baik, itu menurut saya udah goal kayak gitu loh mas. Jadi Kapiten ini bisnis by design, bisnis by feeling, atau bisnis by accident. Bisnis by Tapi kalau tadi kalau terinspirasinya tentu by design dong. Yes, karena kita udah konsep dari awal. Konsep ya dari kan? awal. Gimana caranya brand kita ini bisa sebesar itu nantinya gitu. Terfikirkan nggak dulu waktu bikin itu akhirnya ini luar biasa kan? Per hari sekarang produksi berapa? Per kalau hari sekarang berapa? per hari sekarang di angka 100 Dus 100 dus. Satu dus isi 24. Jadi hampir 24 ribu botol. 24.000 per hari. per hari. Dan distribusikan seluruh Indonesia. Untuk saat ini kita ada di 65 distributor, 65 kota. Satu kota satu distributor. Oh gitu. Yang aktif benar-benar setiap bulan order itu Dan di sebulan situ sekali itu boleh dia 50%. ngejual, punya retail sebanyak-banyaknya. Tapi di kota itu hanya boleh di kota itu. Reseller ya. Reseller. Oke. Jadi sistemnya kita itu adalah satu kota satu distributor. Jadi kalau semisal Mas Hari pegang Jakarta, terus ada orang Jakarta pesen ke Malang, nggak bisa. Jadi harus satu pintu Mas. Oke. Jadi harus ke Mas Hari nih. Ya, Mas Hari harus open reseller, lempar ke tenan, lempar ke coffee shop, lempar ke orang-orang yang memang membutuhkan untuk dijual. Karena sebenarnya kita punya tujuan mas. Kenapa kita kayak gitu biar pasar nggak kepecah dan harga nggak perang harga. Oke. Jadi ada yang ngatur tuh dari atas. Sistemnya benar-benar kejaga ya. Iya, Mas. iya. Itu udah kita pikirkan sebelum kita lempar ke luar kota. Karena nggak jarang juga apa ya, owner itu kadang gatel bisa nih. Misalkan Jakarta Iya, benar. Banyak yang repeat order. ordernya, permintaannya luar biasa. Nambah mana lah. Harusnya bisa, cuma enggak. Karena kita sudah Ya itu makanya prinsip yang Iya, benar-benar benar. Karena gini mas, bisnis kan nggak cuma tentang untung rugi. Terus kamu selesai bayar, udah kita kaya kamu kaya. Ini. Tapi kan kita lihat jangka panjang. ini Iya, benar. ini Gitu dalam sih. banget nih. Soalnya kalau mau kita nerima yang lain itu banyak mas. Misalnya Jakarta nih setiap bulan bisa order sekitar 500 sampai 1000 dus gitu ya. Terus ada yang lain, aku mampu nih 2000 dus sebulan.
kalau kita mikir tentang cuma only cuan gitu kan, only duit gitu. Kita mau duit, tapi kan kita kan nggak fokusnya di situ gitu kan. Kita ingin ada hubungan yang baik sama distributor yang lama. Kita pasti ngambil. Tapi berhubung kita punya prinsip kayak gitu, kita nggak ngambil. Kita pingin gede bareng, ayo gede bareng. Idealisme itu yang mau pegang. Iya. Sebenarnya Jadi bisnis lebih realistis atau idealis? Oh, dua-duanya kita pegang sih. Ya, dua-duanya kita pegang. karena gini, mungkin dibilang idealis, iya dari segi sistem, tapi kita berpikir realistis karena 5-10 tahun lagi kita bakal gede bareng kayak gitu. Kita mikirnya gitu sih, Mas. Menarik. Lebih jauh lagi, terfikirkan nggak dulu waktu bikin awal pertama kali produk ini sampai sejauh ini? Ya enggak lah. Ya kan, aku dulu basic orang bank, ya kan? Mas Hari juga orang bank. Iya. Kita satu perusahaan, ya kan? Terus saya ini tak anggap bisnis sampingan kan. Ternyata dari bisnis sampingan kok lebih menghasilkan daripada saya bekerja di perusahaan gitu loh. Jadi banknya yang dulu pernah menerima, ya mohon maaf ya, Iya. kalau akhirnya dia melakukan pekerjaan di luar, Saya expand lebih gede lah. tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sewajar. Toh juga akhirnya memutuskan untuk sudahlah, Iya, saya harus sudah. meninggalkan kan. Benar. Artinya kalau dulu ngomong bisnis sampingan, ini kebalikannya. Oke. Ya, Benar. ini adalah bisnis utama. Bisnis utama. Main bisnis saya. Karena kan nggak mungkin Mas kita jalan 2 kegiatan dalam satu waktu juga nggak mungkin. Iya, bro. Ikut perusahaan sama punya perusahaan sendiri. Capek. Lek jorone Mas tadi dosa, Bro. Iya, capek dewi. Iya. Kabeh Iya. diayai ya. Iya. Sing liyane iku sok ya apa? Takutnya iri. Iya, Mas. Ada 2 kantong gitu loh. Iya benar. Pasif dan aktif income nih. Siap. Oke, jadi sekarang berapa tadi jumlah agen? Distributor ya? Distributor ya, 65. 65 distributor. Kalau untuk yang aktif itu di angka 50% lah. Oh. Aku jadi penasaran juga ya apa ya caranya Kapiten itu tanda kutip menyingkirkan brand-brand yang sudah ada. Iya kan? Yang tadi tak sebutkan banyak brand ini dan itu. Oke. Ya, sampai kemarin diliput di Trans TV. Iya. Mungkin gini, aku ya jawab ya. Nggak apa-apa. Mas Rio aja. Kita dilihatnya dari namanya pertama, Kapiten Indonesia banget kan. Karena Oke. nenek moyang kita kan kapiten. Iya. Siapa tahu dulu dia walaupun coffee beer. gambarnya bukan orang nenek moyang kita banget. Siapa tahu nenek moyang kita kayak gitu dulu. Belum, bukan yang ini. Kayaknya enggak juga. Kalau misalnya nenek moyang harusnya ini pakai belangkon, Pak. Bisa jadi ya. Iya, pakai kode itu kan. Pertama dilihat dari nama ya, Indonesia banget. Kedua, ini bener-bener lokal produk yang cepet banget berkembangnya di Kota Malang. Itu. Dan Malang itu kan kebanyakan anak-anak mahasiswa yang dari Jakarta, kota-kota gede tuh. Nah, mereka minum ya. Oke, monggo. lanjut Mas. Minum juga boleh loh, ambil sendiri ya. Oh iya siap. Anggap aja rumah sendiri. Dan mungkin mereka minum terus akhirnya mereka foto. Cepat kita benar-benar menggunakan media sosial untuk promo. Dan kita cepat banget berkembangnya karena ada tim-tim juga yang bantu untuk Oke. kayak gitu sih Mas. Jadi yang berperan dalam penjualan, artinya kalau ngomong marketing apa aja, Pak? Variabel yang bisa barangkali teman-teman bisa setidaknya tercerahkan lah dari obrolan kita ini. Yang pertama waktu itu kita kerjasama sama tenan. Oke. Warkop Brewok. Waktu di jalan apa itu? Ciliwung. Jalan Ciliwung. Kita udah support di situ, terus akhirnya dia buka cabang lagi di Candi Mendut, ya kan? Terus Itu pertama kali. Itu pertama kali. Pertama kali yang Pertama. di support ya. Iya. iya, pertama kali kita support dan akhirnya di situ berkembang banyak, gitu kan? Terus akhirnya kita nambah divisi media sosial untuk fokuskan. Karena gini, kita nggak mungkin nggak mengikuti zaman. Kita pasti mengikuti zaman dan kita berusaha untuk hire media sosial, terus akhirnya berkembang di media sosial. Intinya kayak gitu sih Mas. Oke. Total sekarang Kapiten mempekerjakan berapa orang? Kapiten kan banyak divisi Mas ya. Jadi saya jelaskan masalah produksi itu di pabrik itu sekitar 12 orang plus kepala pabrik 1. Nanti ada namanya di divisi penjualan sama Mas Rio sama Mas Agil namanya. Habis itu saya sebagai yang ngurusin
divisi produksi dan penjualan. Saya hitungannya kalau dari jajaran saya di atas mereka. Oke. Nanti ada di namanya di divisi kreatif. Ada komisaris kreatif, desainer, admin Instagram, sama satu keuangan. Keuangannya maksudnya ke penjualan. Jadi mungkin di sekitar 25-30-an. Dan itu sebegitu kompleks timnya itu setelah berjalan berapa lama? Artinya dulu awal pertama kali tentu nggak segitu dong. Iya, dulu Tim saya kreatif, Iya, marketing, capek dewi Iya. gitu. CEO beneran. Iya, iya. Chief Oh, oke. Everything Officer. Oh, it's everything, it's everything for all. Gitu. Iya kan 3 orang. Mungkin bisa bisa santai dan bisa menikmati jabatan mungkin ya 2-3 tahun ini lah. Berarti mulai dari 2015 kita fokuskan untuk memperbaiki manajemen. Sekarang benar-benar bisa menikmati. Atau masih belum? Harusnya iya. Karena pandemi di era pandemi bukan Kondisional. bukan saatnya orang mengeluh saja. Gitu. Oke. Kita harus mencari peluang-peluang yang bisa dijadikan bisnis, ya kan? Nanti kalau orang mengeluh, ya oke mengeluh wajar. Tapi kalau mengeluh terus kan dia kan jadi opo. Ya bener kan? Ya walaupun di sana juga banyak yang seperti itu. Iya bener. Masuk akal juga. Artinya kapiten ini bisa dong jadi bisnis yang mereka lakukan juga. Artinya banyak orang yang kayak misalnya PHK dan sebagainya masih membuka peluang nggak untuk Masih dikembangkan banget. di Thailand? Jadi ada satu cerita di Jakarta itu pada saat pandemi awal-awal kan kita stop produksi. Oke. Tapi posisi stop Produksi itu karena apa? karena nggak ada Permintaan. Sempat mengalami kayak Iya. gitu. Itu Maret, April, Mei Maret, April, Mei. kita stop produksi dan barang stok di teman-teman distributor masih banyak. Duit mandek. Iya, coffee shop di Indonesia tutup. Iya, karena memang PSBB ya. Berarti kan kita nggak bisa. Di situ celahnya teman-teman distributor untuk menyalurkan ke teman-teman yang jualan ecer. Oh. Iya kan? Orang-orang yang kena Door to PHK. door. Iya, orang yang kena PHK itu menawarkan diri, aku boleh nggak ambil 5, tak jual ke teman-teman. Pertama 5 botol saya cuma ada uang segini bisa jadi berapa botol gitu. Jadi 5 botol. Besoknya ada uang 10 Tambah botol nih. 1 krat, 1 dus, 2 dus, 3 dus, sekarang sampai berpuluh-puluh dus. Akhirnya dia juga nggak mencari pekerjaan lain. Akhirnya jadi ladang pekerjaan juga dari mereka. Iya. Ya artinya kalau misalnya kita ngomong, Mas Rio tadi kan bilang bisnis gak hanya ngomong. Oh iya, Betul, kita kan ngomong cuan- persaudaraan juga, Iya. ya gitu. Ya artinya ya memang kondisi seperti ini memang banyak orang yang butuh ini sih. Butuh sampingan, Iya, butuh tambahan uang, benar. Dan sampai sekarang itu masih dilakukan? Masih di beberapa kota besar. Itu ada di market plan nggak? Enggak ada dong. Enggak. Emang pandemi ada enggak ada kan? Marketing. Nggak ada gitu. Nggak, artinya treatment seperti itu. Artinya ada sesuatu yang itu kan di luar, kalau kita ngomong bisnis di luar marketing kan pasti ada kejadian-kejadian yang nggak terduga ya. Kayak misalnya kita ngejual akhirnya dulu memang fokusnya ke distributor ya. Terus akhirnya mau nggak mau ternyata distributor harus main ke retail juga. Iya. Iya, itu kan terjadi waktu PSBB awal Maret ya. Kita langsung satu dus langsung jus. Itu kita berlakukan ini kita harus langsung ke end user nih. Biar end user merasakan juga sih, karena kan kita kebanyakan pasti melemparnya ke distributor Ke tenan. atau ke tenan-tenan rekanan kita gitu kan. Kalau ada end user langsung order ke kita, mesti kita lempar ke tenan. Gitu. Order aja di sini gitu. Kita sampai seperti itu Iya benar. pada saat itu gitu kan. Tidak apa-apa ya. Ini memang yang penting bisa muter terus ya ini. iya, yang penting gini. Jalan terus dan distributor melihat bahwa pusat juga berjuang nih. Iya, sama-sama ini. Iya. Ayo kita berjuang. Kita nggak berhenti di sini kayak gitu. Dan memang kita dari segi marketing, saya kepinginnya adalah dari pabrik ke distributor punya reseller, punya tenan, baru tenan ke end user. Kayak gitu sih. Mungkin kebanyakan pada saat itu PSBB langsung end user yang punya uang kepingin jadi reseller langsung, adanya cuma 5 botol, adanya cuma 10 botol gitu. Selain Malang, Jakarta, luar pulau, Ada luar pulau, kita Kalimantan juga alhamdulillah full ya. kadang gini juga ya. Sekarang kayak gini
problemnya adalah jalur distribusi juga nggak sih? Ada masalah nggak dengan ada jalur distribusi? Banyak. Jadi ada satu ekspedisi yang memang udah nggak sama kita, tutup karena memang banyak alasan, berkompetitor dengan ekspedisi lain. Nanti kita nggak ada ekspedisi yang pasti sih. Atau ente berencana bikin ekspedisi sendiri untuk Nantinya, cost-nya? oke. Kalau ada seperti ini kan kita akhirnya mikirnya masa kita kasihkan orang lain terus? Iya kan? Iya kan? Sikat di WA bro. Iya kan? Iya kan? Aman ya. Bener. Ini kapitalis. Serius. Bro, gue nggak nyambung harus ngomong no bro. Bisnis nggak cuma soal untung rugi. Nah, Untung tok gitu. ekspedisi kan nggak bisa kita jagain. Iya kan? Tapi nggak apa-apa sih. Tapi kan itu bisa menekan, misalnya gini, kos untuk kita bisa lebih ngasih ke distributor lebih. Misalnya gini nih, distributor udah bayar di awal dan dia free ongkir untuk Jawa, itu free ongkir. Jadi mereka mengeluarkan uang, mereka berharap bahwa bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Dan itu tugas kita untuk memberikan yang lebih buat mereka. Apalagi ketika kita bisa menekan biaya dari pusat sendiri. Misalnya nanti kalau punya ekspedisi sendiri, kan biasanya biaya lebih kecil. Ongkir ditanggung Iya, manajemen ya. Iya, dan kita bisa lebih ngasih lagi ke distributor. Itu sebenarnya yang kita lakukan selama ini. Kita nggak hanya sebatas mereka bayar terus kita selesai. Udah selesai. Ya itu urusan dewe. Enggak. Kamu butuh apa nih buat penjualan di sana? Aku butuh expander Mas, aku butuh merchandise Mas buat support ke tenan atau support ke reseller. Oke, sejauh mana sih dari manajemen pusat itu mensupport ke distributor itu sampai apa? Artinya kalau misalkan banner dan lain sebagainya. Wah, sejauh kita ke tenan tersebut, ke distributor. Nanti kalau ada masuk ada event gitu support juga ya. No, nanti ini kalau semisal ada Mas aku ada unek-unek nih gini. Ke Jakarta, kita ke Jakarta. Real. Nanti kan sampai sejauh itu support kita ke mereka gitu. Ke Jakarta, ngobrol mana tenan yang memang harus butuh bantuan. Kalau bisa mereka, teman-teman kapitan dari mana kesini? Bagaimana respon mereka gitu. Akhirnya kan, wah bagus juga. Itu value yang mau kita munculkan. Benar. Kita ke Solo, Solo udah langganan lah. Kita sering ke Solo, ke Surabaya, ke Madura, Tegal. ke Tegal. Besok pagi saya ke Pati. Kita ngobrol panjang lebar kalau ini kayak sing minum aku dewe kan nggak asik. Masa kapitan nggak minum kapitan? Iya. Ini harus ada kapitan juga dong. Mbak, Ini pesan dong Mbak. Ini selain ini kan yang tak minum yang Apple nih ya. Selain Apple ada ini. Nah, ada ini. Terima kasih ya Mbak Caca. Makasih ya Mbak. Ini yang signature-nya. Iya, dari awalnya kita dari 2014 sih kita munculin ini nih. Kita main kopi mocha soda. Kalau ini aku udah familiar banget. Oke. Kalau ini aku tadi makanya. Oke, ini juga ada cerita sih. Apple juga ada cerita. Jadi pada saat 3 tahun saya hanya main kopi, pasarnya cukup banyak follower yang menciptakan rasa varian baru. Tapi menurut saya tidak otentik. Menurut saya biasa aja lah gitu. Menurut saya kita harus nyiptain rasa memang otentik nih. Jadi saya observasi selama 6 bulan rasa apa yang pantas untuk saya hadirkan di varian barunya Kapiten. Oke. Muter-muter apa ya sing rasa iki apa leci lah apa gak masuk. Iya. Lah lainmu di Indi. Iya. Lainku di Malang. Buahnya opo? Oh. Karena kalau main selain buah juga nggak matching loh. Yes. Saya pengen menciptakan rasa buah yang memang itu menjadi signature kota tersebut. Karena apa ya? Ketika kamu minum ini ya, Malang banget. Gitu kan ya. Ini memang real memang. Karena gini, karena waktu di awal itu banyak yang mengira bahwa ini bukan dari Malang. Yang mocha ini. Oke. Mereka mikirnya kebanyakan dari kota-kota besar, Surabaya, Sidoarjo atau Jakarta kayak gitu. Terus gimana treatment mengedukasi mereka? Treatmentnya ya akhirnya keluar apel ini. Jadi kalau orang ke Malang pasti nyarinya Kapiten. Iya. Entah itu apel dibeli apa enggak ya? Jadi di luar itu ya. Yang penting saya beli Kapiten di Malang gitu. Dan kalau ngomong bisnis realitis ya, market artinya gini. Intinya bikin meng-create produk itu based on market atau based on
keinginannya, artinya gini, bisa jadi market itu kan yang diinginkan nggak hanya taste-nya yang varian ini aja. Oke. Iya nggak sih? Kepenginku dewi mas. Ya, Jujur aja. berarti ini bisnis based on Karena aku terinfluence dengan satu produk lah itu. Itu wis. Kenapa kok aku berani memunculkan produk soda? Karena saya di dua buanter. Iya kan? Udah buanter. Oke. Dan penikmat soda di Indonesia juga Banyak. lumayan. Ya, kita ngomong banyak enggak lah, lumayan lah. Sudah mulai berkembang lah, mulai suka minum soda lah. Kenapa aku gak hadir? Iki lo lokal Indonesia banget ini. Apa-apa gak memunculkan itu. Ternyata juga bagus kok. Yes. Oke, menarik. Artinya gini, ada pertanyaan yang dari tadi mau tak tanyakan ini. Distributor itu ya, marketnya ente ini kan distributornya nggak semuanya jago jualan. Iya. Oke. Ya apa caranya mengedukasi mereka itu akhirnya bisa sampai jago jualan? Pada saat itu gini, tahun 2019 itu distributor kita di angka 30-an ya, 30-an. Iya, Itu kita ngadain catering di Solo. Semua distributor Semua distributor. Indonesia. Semua distributor kita undang, ayo datang ke Solo kita catering. Di acara tersebut saya sama Mas Agil, tim marketing itu kita sharing lah tentang cara berjualan itu kayak gimana. Awal kapiten dulu ngejelasin atau datang ke tenan itu seperti apa. Kita sharing di situ ya kan. Akhirnya banyak yang oh iya harusnya jualannya kayak gini ya, harusnya jualan kayak gini. Karena gini sih, kalau dikatakan yang menjadi distributor akhirnya bisa berjualan, kebanyakan orang-orang yang berkeinginan untuk jadi distributor, basic mereka sudah pernah jualan. Pun nggak menutup kemungkinan distributor itu juga nggak ada basic jualan juga dong. Iya, benar. Kita tidak menuntut kamu harus bisa jualan, tapi yang penting kamu komit nih. Kamu mau gedein barang ini di kota itu. Kalau oke, kita support, kita bantu. Yang tadi di awal kita bilang bahwa kita nggak hanya menerima uang terus kita selesai gitu, enggak. After sales-nya itu yang kita fokuskan, yang kita kejar kayak gitu. Kalau duit masuk, ayo kamu mau apa? Biar di sana bisa berkembang. Mas aku butuh ini mas, butuh surat penawaran, butuh expander gitu. Gak apa, kita buatin kayak gitu. Butuh apa lagi? Butuh kayak gini mas. Kayak gitu sih mas. Artinya Saat mereka ini. support banget ya, artinya mulai cara berjualan termasuk konten mungkin ya. Yes. Bener. Media jualan juga mungkin memang benar-benar disupport. Dan satu lagi jaga loyalitas distributor itu kan PR ya. Susah sekali. Nah. Sebenarnya kalau untuk jualan, kalau ada orang bilang bahwa jualan itu susah, sebenarnya tidak menurut saya. Kalau untuk konteks jualan, Iya, kalau untuk loyalis terhadap Lah, aku pengen tetap jualan Iya, produkmu. itu yang susah. Biar kita untuk buka distributor gampang, tapi untuk biar dia bisa Repeat aku tetap order. repeat order itu yang susah Awan. sebenarnya. Karena berarti kan ada yang salah tuh sama produk kita kalau mereka nggak repeat order. Oke. Itu PR buat kita. Bisa produknya atau sistemnya yang salah. Bisa Yoi, jadi. Bisa jadi. Dan selama ini yang dilakukan kapiten Pada saat nggak repeat order, kita samperin. Mas. Kita samperin, kita langsung ke tenan, langsung ke ke market yang dituju. Kita kasih sharing lah, kita bukan mencontohi enggak ya, kita sharing masalah berarti menawarkan sebuah produk ke tempat A, ke tempat B, terus gimana cara jualannya, biar mintinya gimana, menjaga harganya juga gimana gitu. Jadi selama itu kita jalankan kok, alhamdulillah dari situ kok akhirnya repeat terus gitu. Itu Tambah yang berkembang. ngobrol asik nih. Iya. Mudah-mudahan ya asik ya. Amin. Iya. Gini, aku boleh di kondisi seperti ini kan juga banyak teman-teman yang butuh masukan, butuh insight yang kondisinya juga kurang beruntung juga. Boleh dong kasih masukan biar tetap semangat. Atau ada tips-tips buat teman-teman. Ayo, betul. Aku sih. Di rolling nanti habis ini. Kalau untuk tips dari saya, pasti yang pertama harus tetap positive thinking. Oke. Oke, memang kita merasa bahwa saat ini dunia lagi tidak adil mungkin buat kita, buat para pengusaha mungkin ya kan. Tapi ada beberapa pengusaha yang mungkin terbantu ya kan. Kita kan juga nggak tahu. Tapi ya kalau memang kita merasa bahwa kita terdampak,
pandemi ini, kita harus pertama positive thinking. Kedua, kita harus mencari celah, mencoba sesuatu yang baru, atau berusaha beradaptasi sama waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Misalnya kayak sekarang kan PSBB atau PPKM, itu tutupnya jam 7 malam. Ya, kita mencoba untuk merubah habit lah. Berubah habit yang biasanya nongkrong malam akhirnya jadi nongkrong pagi. Nongkrong pagi oke, atau nongkrong siang oke, nongkrong sore ya kan. Malam istirahat ya kan kayak gitu. Mungkin Ngopi sehat ya. ngopi sehat pagi habis subuhan ya kan. Habis subuhan kita ngopi Ini ya kan gitu. sehat, non alkohol. Yoi. Terus tetap terus belajar ya kan, investasi dari leher ke atas itu penting buat bisa kita survive sih kayak gitu sih. Itu saran. Ada lagi bro. Betul. Ini ada Oh iya, banyak ini. banyak nih. Wah, besok juga. Jangan Dikeluarkan. Nanti kalau banyak saya yang idenya habis. Saya dari CEO-nya pengen. Iya. Oke. Apa ya? Jadi kalau saya memberikan tips itu untuk orang-orang yang bisa bertahan adalah berkumpul dengan orang-orang yang bisa bertahan. Iya. Sip. Iya kan? Kalau Masuk semisal, akal. iya kan? Kalau semisal mau bertahan dalam waktu pandemi ini, kalau berkumpul dengan orang-orang yang nggak bisa bertahan, ngapain? Iya kan? Kumpul, ngomong sing kopian itu rame gitu, dikumpulin gitu. Cari tipsnya, gimana Oke. caranya bikin strategi, biar caranya brandku iki atau tempat iki iso rame, iya kan? Nanti itu yang harus, kalau misalnya nggak bisa bertahan, berarti kamu berkumpul dengan orang yang salah, saya gitu. Teman berarti pertama. Yoi, circle. Circle. Oh iya, gitu. Kalau sekarang gombol lah 5 orang miliarder. 10. Ya ini maksudnya 5 iki 5. Oke. Masa ini kayak 1 miliarder. Iya. Iya kan? Masuk. Ini pasti oleh lah. Hartamu 10 miliar kuabet lebih dari 10 orang, masa oke so gitu 100 juta ya. Minimal nyerempet Jadi sedikit lah. nyampe titik lah. Akhirnya gitu lagi pertanyaan circle memang kita butuhkan di era sekarang Oke. untuk maju. Yang pertama, yang kedua. Yang kedua adalah kreatif. Oke. Iya kan? Saya buka semur. Kalau buka dari Into nggak bisa jalan. Ini akan kita bahas untuk sesi selanjutnya Oke. sebenarnya. Itu. Nah, nggak apa-apa. Ini di saat kondisi Oke. seperti ini bikin brand baru luar Oke. biasa. Jadi kita harus kreatif gimana caranya. Kalau cara A gak iso ya cara B. Cara B gak iso ya cara C. Yuk ketemu sampai cara Z gitu loh. Itu dengan cara apa ya? Berkumpul dengan orang yang tepat. Kita kasih applause yang meriah untuk yang luar biasa. Oke. Jadi obrolan kita hari ini dengan tamu-tamu yang luar biasa, ada Mas Aji dan Mas Rio, dan selalu tonton Pobia Podcast on the spot. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah. Oke. Thank you ya ya, bro. Oke. Siap, Mas Hari. Sukses selalu. Sukses selalu. Siap. Oke.